Ketika kita bekerja dengan CAD drawing, umumnya kita akan menggunakan layer yang berbeda untuk drawing objek yang berbeda pula. Contohnya di sini saya akan memberikan ilustrasi bagaimana kita membuat layer, kemudian juga memindahkan layer. Saya akan coba fokus pada bagian dalam ini, mungkin seperti ini. Kemudian kita akan lihat pada layer di atas. Di sini akan terlihat bagaimana kita hanya mempunyai satu buah layer. Layer 0 adalah layer yang standar, yang telah ada dan akan tetap ada pada setiap program CAD. Di sini bagaimana kita mengatur layer, kita akan melihat pada button di sini yang disebut dengan Explore Layer. Saya klik Explore Layer. Terlihat di sini bahwa saya hanya mempunyai satu layer dan layer 0. Ini pun ada tanda check atau tick seperti ini, yang berarti bahwa layer tersebut adalah layer yang current atau yang aktif. Untuk menambahkan layer, klik tanda new item di sini, klik. Kemudian saya akan merubah namanya misalkan menjadi seperti ini, KM Mandi. Lalu untuk menandakan masing-masing layer, kita akan memberikan warna yang berbeda. Contohnya di sini saya akan memberi warna hijau, saya klik OK. Sehingga saya lihat di sini green, kemudian line type-nya saya pilih continuous, on-off-nya on, lock-nya tidak atau no, dan seterusnya. Untuk sementara saya biarkan seperti ini. Lalu saya akan menutup panel ini. Kita akan mencoba melihat di sini pada layer. Di sini kita bisa mengklik pada drop down listnya, kemudian saya akan memilih layer KM Mandi. Di sini sekarang layer tersebut yang aktif, kemudian kita lihat di sini ada tanda kuncinya terbuka, artinya kita bisa memodifikasi ataupun menggambar pada layer tersebut. Saya akan mencoba menggambar rectangle di sini. Kemudian saya akan mengklik saja, pilih dulu endpoint snap. Kemudian saya klik di sini, saya drag. Di sini saya tidak menggambar secara skalatis, jadi sekarang saya hanya menggambar secara bebas seperti ini, klik. Kemudian mungkin saya akan mencoba offset. Distance-nya saya tentukan misalkan 1. Lalu entity-nya saya pilih ini ke bagian dalam seperti ini. Kemudian saya akan membuat fillet pada bagian dalam. Karena objek kita ini adalah objek yang polyline, maka saya akan explode terlebih dahulu. Di sini memilih explode. Kemudian sekarang saya akan menggunakan fillet. Dengan fillet ini saya akan membuat radiusnya R, enter, radiusnya mungkin 1 saja, enter. Saya akan memilih sekarang garis ini. Oh, kelihatannya belum di-explode. Saya coba explode terlebih dahulu. Klik kanan untuk konfirmasi, kemudian fillet, R, enter 1. Kemudian saya akan memilih garis ini dan garis ini, kemudian garis, klik kanan, garis ini dan garis ini, klik kanan, garis ini dan garis ini, klik kanan, klik garis ini dan klik garis ini, klik kanan. Sepertinya sudah semua. Saya coba escape untuk menonaktifkan fillet tersebut. Lebih lanjut saya memberi contoh lagi, misalkan saya akan menggambar lagi di sini dengan rectangle. Saya akan langsung saja dengan optional fillet di sini. Mungkin kita akan melihat di sini fillet distance-nya saya pilih misalkan 0.5, enter. Kemudian saya akan mencoba saja membuat kotak seperti ini. Dia otomatis sudah mempunyai fillet-nya. Kemudian saya akan membuat misalkan dengan ellipse, aksis-aksis. Saya akan memilih saja dari titik ini ke titik ini, kemudian saya atur lebarnya seperti ini. Demikianlah kurang lebih bagaimana kita menggambar, dan terlihat di sini bahwa gambar kita otomatis berwarna hijau karena sesuai dengan layer yang ada, yaitu layer kamar mandi dengan warna yang hijau pula. Saya akan mencoba di sini melihat pada layer, klik pada drop down-nya, di sini ada tanda lampu. Jika saya nonaktifkan tanda lampu tersebut, maka kita akan lihat bahwa gambar tersebut hidden atau disembunyikan. Saya klik lagi untuk mengaktifkan, demikian pula pada layer 0 ini seperti ini. Nah,
Jika saya ingin membuat sebuah layer, kemudian saya ingin memindahkan objek pada layer tersendiri. Contohnya di sini saya klik lagi explore layer, kemudian saya akan membuat new di sini, new item. Saya pilih misalkan di sini diberi nama dinding seperti itu. Kemudian saya akan merubah warnanya menjadi kuning. Contohnya, kita perhatikan di sini yang ditik adalah yang kamar mandi, sementara yang dinding adalah tidak. Saya biarkan dulu, atau mungkin saya pilih saja layer 0. Saya cek tanda tik di sini yang artinya aktif atau current adalah yang white. Saya tutup di sini. Jika kita lihat di sini otomatis bahwa layer yang aktif tadi adalah yang white. Saya akan mencoba zoom out untuk mempermudahkan kita melihat. Lalu di sini saya akan mengklik drop down listnya dan memilih layer dinding. Perhatikan ini layer dinding. Kemudian ini saya klik dan drag untuk memilih keseluruhan. Sepertinya saya harusnya menonaktifkan terlebih dahulu yang kamar mandi di sini untuk saya hidden supaya tidak ikut terpilih. Seperti ini, saya klik dan drag untuk memilih bagian dinding ini. Lalu sekarang saya akan mengklik drop down listnya dan memilih layer dinding. Maka secara otomatis sekarang dinding tersebut berwarna kuning karena saya sudah memindahkannya. Kemudian saya akan set layer tersebut sehingga menjadi current layer. Kurang lebih demikianlah cara kita membuat layer baru, kemudian cara kita memindahkan menjadi layer tertentu, yaitu dengan memilih, kemudian memilih objeknya, kemudian kita akan memindahkan ke layer mana, kita pilih layer tersebut dan set sebagai current layernya. Seperti terlihat di sini saya bisa menghidden, kemudian juga menampilkan kembali layer-layer tersebut. Misalkan saya hidden atau menyembunyikan layer dinding, kemudian menampilkan kembali dan seterusnya. Kita bisa menggunakan layer properties yang ada di sini dengan Explorer. Kita melakukan hal yang sama. Contohnya ini saya geser ke bawah. Saya bisa toggle on and off, kemudian juga saya frozen atau tidak, print no atau yes, dan seterusnya. Ini artinya bahwa tools-tools tersebut bisa kita dapatkan dari sana, ataupun kita lihat di sini pada bagian bawah. Kita bisa melihat ini untuk set layernya, kemudian ini adalah untuk change to current layer, jadi artinya kita memindahkan menjadi current layernya, ataupun juga kita memindahkan layer seperti kita lakukan untuk dinding tadi, ataupun juga membuat layer baru, isolate layer, freeze atau frozen seperti tadi, mengunci, membuka, kemudian set on and off, dan seterusnya. Kita dapat melihat pada optional yang ada di bawah ini. Demikianlah cara kita bekerja dengan layer, di mana layer berfungsi untuk membantu kita mengisolasi, memindahkan, kemudian juga membagi-bagi objek pada layer-layer yang berbeda.